Shalom untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami dapat ada 3, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Di sini kami akan membahas satu persatu. Yang pertama itu tentang negosiasi. Pengertian negosiasi. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris, yakni to negotiaten dan to negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau juga menawar. Kata negosiasi juga memiliki arti, yakni negotiation, yang artinya untuk dapat memperjelas kegiatan, membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk bisa mencapai kesepakatan. Negosiasi juga mempunyai arti sendiri, yaitu negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk dapat kesepakatan bersama yang dapat dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. B. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartan, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang yang berbeda. 2. Menurut Oliver. Menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Yang ketiga, menurut Chaucer. Menurut Chaucer, negosiasi adalah suatu proses di mana paling sedikit ada dua pihak yang persepsi kebutuhan dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bisa bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan. C. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Manfaat negosiasi. Manfaat negosiasi adalah untuk menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. D. Dampak positif negosiasi. Dampak positifnya adalah para pihak yang akan memegang palu pihaknya sendiri. Sifat rahasia, hukum acara atau juga formalitasnya bersidang tidak ada. Ada juga dampak negatifnya, yaitu manakala sebuah kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak yang kuat sedang bagi pihak yang lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pada pihak yang lemah. Atau juga formalitasnya bersidang tidak ada. Ada juga dampak negatifnya, yaitu manakala sebuah kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak yang kuat sedang bagi pihak yang lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pada pihak yang lemah. F. Proses dalam negosiasi. Pihak-pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terperinci. Pihak dari mitra bicara untuk menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. Pemilik suatu kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan pada mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Terjadi suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. G. Hal yang harus dilakukan saat bernegosiasi, yaitu mengajak untuk dapat membuat kesepakatan, memberikan suatu alasan kenapa harus ada kesepakatan, membandingkan beberapa pilihan, memperjelas dan dapat menguji perbandingan yang dikemukakan, mengevaluasi suatu kekuatan dan komitmen bersama, dan menetapkan dan juga
menegaskan kembali tujuan negosiasi. H. Tahapan negosiasi. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation stage. Sebelum bernegosiasi, perlu untuk dapat menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Tahap ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait dengan situasi yang sudah diketahui dan untuk mengklarifikasi posisi partai untuk dapat bernegosiasi. Yang kedua, tahap diskusi atau discussion stage. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan sebuah kasus untuk suatu masalah mereka. Keterampilan yang sudah dibutuhkan pada tahap ini ialah akan mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Yang ketiga, tahap klarifikasi tujuan. Tujuan, kepentingan, dan perspektif dari kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk dapat membangun landasan bersama. Klarifikasi ialah salah satu bagian penting dari proses negosiasi sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan suatu masalah dan hambatan untuk dapat mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, bernegosiasi bertuju pada hasil yang memenangkan, yaitu tahap ini berfokus pada apa yang disebut juga sebagai hasil atau menang-menang atau win-win, di mana kedua belah pihak akan merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui suatu proses negosiasi dan kedua belah pihak juga akan merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Saran untuk sebuah strategi alternatif dan kompromi perlu dipertimbangkan pada saat ini. Kompromi ini merupakan suatu alternatif yang positif yang seringkali dapat mencapai suatu manfaat lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dengan berpegang pada posisi semula. Yang kelima, perjanjian. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman mengenai sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan. Yang keenam, melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang akan disepakati, tindakan harus diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan perjanjian. I. Kemampuan dasar bernegosiasi. Tajam juga dalam berpikir, sabar juga dalam bertindak, dapat beradaptasi dengan sangat baik, memiliki sebuah daya tahan, kemampuan sosialisasi yang sangat baik, kemampuan konsentrasi yang sangat baik, memiliki suatu kemampuan artikulasi, punya selera humor yang sangat baik. Selain itu, ada beberapa hal krusial yang harus diperhatikan oleh negosiator saat akan melakukan proses negosiasi, diantaranya yakni sebagai berikut. Dalam menyampaikan suatu pendapat, harus disertai dengan alasan, fakta atau contoh yang jelas, supaya akan mudah dimengerti oleh pihak lain. Pendapat juga harus disampaikan dengan volume suara yang sesuai, intonasi dan pilihan pendapat juga harus disampaikan dengan volume suara yang sesuai. Intonasi dan pilihan kata yang tepat. Penyampaian suatu pendapat harus dilakukan dengan jelas, lancar, dan sopan. Tidak mudah menerima atau juga menolak pendapat pihak lain, tapi harus melalui berbagai pertimbangan. J. Prinsip negosiasi. Transparansi merupakan sebuah kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik. Taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. Akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang yang melakukan negosiasi ini
hendaknya harus konsekuen dengan yang dikatakan. Keadilan yang dimaksudkan yaitu pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama harus adil. Dalam negosiasi, hendaknya tidak akan memberikan pihak pada oknum tertentu, yang juga dinilai lebih memiliki kepentingan. Saling menghargai dan juga menghormati ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan partner. Sikap saling menghargai dan menghormati ini hendaknya juga ditunjukkan ketika melakukan suatu negosiasi. K. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri dari negosiasi formal yaitu adanya sebuah perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contoh negosiasi formal yakni suatu negosiasi antara dua perusahaan. Yang berikut negosiasi non-formal atau informal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga sering bernegosiasi. Negosiasi ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya saja, negosiasi antara ayah dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan oleh dua negosiator atau juga lebih dan pihak penengah. Negosiator akan saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas untuk dapat memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contoh dari negosiasi jenis ini ialah sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan juga tergugat yaitu pihak yang bernegosiasi. Hakim di sini berperan sebagai pihak penengah. Yang berikut, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dapat dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga berbagai keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang akan bernegosiasi. Salah satu contoh negosiasi jenis ini ialah pada negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi kolaborasi. Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Yang berikut, negosiasi dominasi. Dalam negosiasi ini, negosiator juga akan mendapatkan sebuah keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi juga akan mendapatkan sebuah keuntungan lebih kecil. Yang berikut, negosiasi akomodasi. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator akan mendapatkan keuntungan sangat kecil bahkan kerugian. Sementara itu, para pihak lawan negosiasi akan mendapatkan sebuah keuntungan sangat besar, bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini juga dikarenakan kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Yang berikut, negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak akan menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, dari kedua pihak tidak bersepakat untuk dapat menyelesaikan konflik. Demikian penjelasan terlengkap mengenai negosiasi, pengertian tujuan, manfaat, dampak, proses, tahapan, prinsip, jenis, dan contohnya lengkap. Perkenalkan, nama saya Kakak Faberoman Rajatuka,
NIM 20410210. Ya, kita lanjut ke B, mediasi. Mediasi salah satu cara dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Istilah konflik yang pertama adalah istilah pengertian yang lebih luas daripada sengketa, karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten dan sengketa merupakan konflik yang telah mengemuka. Istilah konflik yang kedua adalah merujuk pada perselisihan-perselisihan yang pada pihaknya yang sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Istilah konflik yang ketiga adalah lebih sering ditemukan dalam perpustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik daripada kepustakaan ilmu hukum, sedangkan istilah sengketa lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu hukum. Konflik atau sengketa tidak identik dengan kekerasan, karena konflik dapat timbul karena ketidakpuasnya secara terbuka dan melakukan usaha-usaha untuk mengubah ketidakadilan menjadi berkeadilan. Beberapa teori yang menyebabkan timbulnya konflik yaitu: 1. Teori hubungan masyarakat, bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat di antara para pihak. Yang kedua adalah teori identitas, bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Yang ketiga, teori kesalahpahaman antar budaya, bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat adalah teori transformasi, bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang berwujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima adalah teori kebutuhan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalang atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa atau konflik hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi, dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Tata cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu: 1. Penyelesaian sengketa yudisial, yang lazim disebut dengan litigasi. 2. Penyelesaian sengketa non-yudisial atau alternatif penyelesaian sengketa. Metode-metode yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yaitu: yang pertama adalah negosiasi, yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui perantara. Yang kedua, mediasi, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan bantuan perantara. Yang ketiga adalah arbitrase, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak yang bersengketa melalui bantuan arbiter yang mereka sepakati bersama untuk menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Peranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa sebagai konsekuensi dan kesepakatan para pihak yang bersengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Secara umum, peranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses penyelesaian sengketa alternatif dibedakan dalam beberapa bentuk. A adalah
mediasi dalam suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan. B. Konsialisasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. C. Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambil keputusan oleh salah satu atau lebih hakim swasta yang disebut dengan arbiter. Bagian yang kedua adalah berdasarkan sifat putusan yang diberikan dalam proses penyelesaian sengketa alternatif tersebut berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bagian ketiga adalah berdasarkan sifat kelembagaannya. Yang pertama adalah lembaga ad hoc yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanen dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, telah diselesaikan. Yang berikut adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif. Lembaga ini adalah suatu institusi permanen yang memiliki aturan main yang telah baku. Bagian yang empat adalah berdasarkan pada ada tidaknya unsur asing atau luar negeri dikenal adanya penyelesaian sengketa nasional dan penyelesaian sengketa internasional. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Empat pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial, sehingga unsur-unsur esensial mediasi yaitu yang pertama adalah mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Yang kedua, para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator. Yang ketiga adalah mediator tidak memiliki kewenangan memutus tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Mediasi sebagai salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk konteks sengketa. Salah satunya mediasi untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah bagaimana proses mediasi sengketa pertanahan dan bagaimana kekuatan hukum kesepakatan mediasi dalam sengketa pertanahan. Proses yang pertama adalah proses mediasi dalam sengketa pertanahan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil. Mediasi dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama adalah mediasi secara hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi. Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia dengan diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif
Surat edaran tersebut mengatur antara lain mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR _154 RBG. Tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini. Yang kedua adalah hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu para pihak yang berperkara untuk mencapai perdamaian. Yang ketiga adalah hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas. Yang berikut adalah jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang apabila ada atasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Yang kelima adalah pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Yang berikut adalah proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan. Yang berikut adalah pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali 1. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga. 2. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. 3. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. 4. Keberatan atau putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Penutup, arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif dipergunakan untuk penyelesaian sengketa pertahanan dengan 3 tahapan proses mediasi, yaitu tahapan persiapan, tahapan pertemuan mediasi, dan tahapan pasca mediasi. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa pertahanan dengan mediasi dapat dieksekusi karena jika sengketa pertahanan disebut telah mempunyai sertifikat karena lambing burung Garuda sama kekuatannya dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika belum bersertifikat tergantung para pihak yang melakukan mediasi. Terima kasih. Selamat malam. Saya Stefania Ariani Bria, NIM 200178. C. Arbitrase. A. Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian masalah sengketa perdata di luar peradilan hukum sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. B. Prosedur arbitrase. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa atau yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Bali International Arbitration and Mediation Center, dan sebagainya.
Pada prinsipnya masing-masing, lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek, masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. 1. Pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. 2. Permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. Yang pertama, nama dan alamat para pihak. Kedua, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. 3. Fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase. 4. Rincian permasalahan. 5. Tuntutan atau nilai tuntutan. 3. Dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. 4. Penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjuk mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah, tidak melebihi 14 hari. Contoh kasus penyelesaian arbitrase. Indonesia pernah melakukan penyelesaian arbitrase dengan pihak asing. Sengketa tersebut melibatkan dua perusahaan asing langsung, yaitu Kurkil Mining dan Planet Mining. Proses arbitrase diselesaikan secara internasional dan dibantu oleh investor State Dispute Settlement atau ISDS serta International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Dilansir dari Kumparan, Kurkil Mining dan Planet menggugat pemerintah Indonesia di ICSID sebesar 2 miliar akibat serangkaian tindakan pemerintah Indonesia yang mencabut kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur. Penggugat berpendapat bahwa Indonesia melanggar ketentuan P4 MRI Inggris. Dalam proses persidangan, terbukti bahwa Kurkil Mining dan Planet Mining melakukan pemalsuan dokumen perizinan sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjalankan investasi ilegal. Indonesia memenangkan sengketa ini. Kurkil Mining dan Planet Mining mendapatkan hukuman dengan membayar ganti rugi biaya perkara kepada Indonesia sebesar 8,7 juta. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati.